Di video kali ini kita akan membahas tentang energi relativistik, ya ini adalah materi fisika SMA kelas 12 ketika adik-adik belajar bab relativitas khusus. Nanti kita akan singgung materinya sebentar ya. Ini sudah ada contoh soal yang saya siapkan. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya. 25% itu berarti seperempat ya. Nah ini ada beberapa istilah. Energi kinetik, kemudian ada energi diam. Kalau energi kinetik jelas ya, kalian sudah paham semuanya. Nah, energi diam nanti kita akan bahas. Kemudian kita lanjutkan dulu. C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa. Maka benda tersebut harus bergerak dengan kelajuan berapa. Jadi yang ditanyakan di sini adalah V-nya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kerjakan ya. Kita akan bahas materinya sebentar. Energi relativistik, E itu rumusnya adalah M kali C kuadrat. Tentu adik-adik sudah sangat familiar ya dengan rumus ini. Jadi E sama dengan MC kuadrat. M itu adalah massa relativistik ya. Masih ingat ya massa relativistik? Jadi M sama dengan M0 dibagi dengan gamma. Betul ya? Ada energi total atau energi relativistik, ada energi diam atau E0. Kalau E sama dengan MC kuadrat, kalau E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Saya pikir ini cukup sederhana ya, Dek ya. Jadi kalau E sama dengan MC kuadrat, maka kalau E0 sama dengan M0 C kuadrat. Nah, antara E dan E0 hubungannya adalah E sama dengan E0 dibagi dengan gamma. Nah, ini juga boleh dihafalkan. Kemudian ada yang disebut sebagai energi kinetik relativistik. Atau sebelum kita ke energi kinetik relativistik ya, bagaimana kalau tiba-tiba adik-adik lupa hubungan antara E dan E0? Ini sebenarnya bisa diturunkan dengan cepat ya, dengan mengganti M itu sama dengan M0 per gamma. Ya, silakan nanti dicoba sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah. Ya, caranya adalah gantilah M dengan M0 per gamma. Maka nanti akan ketemu yang namanya E itu sama dengan E0 per gamma. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kita akan bahas energi kinetik relativistik. Yang jelas, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, rumusnya EK kalau kita hubungkan dengan E dan E0, ternyata EK itu adalah selisih antara energi total dengan energi diam yang dimiliki oleh sebuah benda. Jadi EK itu rumusnya adalah E dikurangi E0 ya. E-nya sendiri itu adalah E0 dibagi dengan gamma. Berarti EK sama dengan E0 per gamma dikurangi E0. Atau kita dapatkan di sini EK sama dengan, kalau E0-nya kita keluarkan ya, berarti E0 kali 1 per gamma dikurangi 1. Nah, ini rumusnya ya. Ini juga boleh dihafalkan. Jadi EK atau energi kinetik relativistik sama dengan E0 energi diam kali 1 per gamma dikurang 1. Kalau gamma jelas ya, gamma itu adalah konstanta relativitas. Rumusnya adalah akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Tetapi kita jarang menggunakan rumus ini ya, karena biasanya V-nya itu adalah angka istimewa. Antara V dan gamma itu hubungannya sama seperti sin dan cos. Ini juga sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita akan fokus ke soal ya sekarang. Jadi di soal diketahui energi kinetik benda 25% energi diamnya atau seperempat energi diamnya. Maka EK sama dengan seperempat E0. Tugas kita adalah menghitung V. Padahal kita tahu EK sama dengan E0 kali 1 per gamma dikurangi 1 ya. Nah, ini harus sama dengan seperempat E0. Nah, maka E0-nya bisa kita coret. Betul ya? Kalau E0 dicoret, maka kita dapatkan 1 per gamma yang ini ya dikurangi 1 sama dengan seperempat. Atau kalau kita samakan penyebut ya, berarti ini 1 dikurangi gamma dibagi gamma sama dengan berapa? 1 per 4. Kita kali silang ya, berarti gamma sama dengan 4 dikurangi 4 gamma. Betul ya? Kalau gammanya saya pindah ke kiri, jadinya positif. Ya, berarti gamma ditambah 4 gamma itu sama dengan 5 gamma sama dengan 4. Maka kita peroleh gamma sama dengan berapa? 4 per 5. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Nah, kita tahu kalau gamma sama dengan 0,8, maka V itu pasti sama dengan berapa? 0,6 C.
ya. 0,6C itu sama dengan berapa? 3/5C. Nah, ini 3/5C. Artinya benda tersebut harus bergerak dengan kelajuan 3/5C, berarti jawabannya yang C ya. Supaya apa? Supaya energi kinetik benda tersebut bernilai 25% energi diamnya. Nah, untuk hubungan antara V dan gamma, silakan dicek di video sebelumnya ya, atau secara singkat begini. Kalau V sama dengan 0,6C, maka otomatis gamma sama dengan 0,8. Kalau dibalik, V sama dengan 0,8C, maka gamma sama dengan 0,6. Ini hubungan antara sin dan cos ya, sin 37 dengan cos 37. Yang ini sin 53 dengan cos 53, dan seterusnya. Nah, kalau di soal ini yang diketahui dulu adalah gammanya ya. Berarti gamma diketahui 0,8, berarti yang ini. Nah, otomatis V sama dengan 0,6C. Atau kalau adik-adik mau menghitung secara manual, tetapi saya sarankan tidak usah ya menghitung secara manual, karena nanti akan menghabiskan waktu kalian. Jadi lebih baik langsung aja nih dihafalkan. Tetapi kalau mau menghitung secara manual juga tidak masalah ya, gunakan rumus ini. Maka nanti akan ketemu V-nya sama dengan berapa? 0,6C atau 3/5C. Baik, demikian tadi adalah pembahasan kita kali ini berkaitan dengan energi relativistik. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.